Oke, baik, ketua kelas siapkan. Bersiap, berdiri, berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa pula. Oke, baik anak-anak ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita belajar, apa kabarnya anak-anak ibu? Baik ya. Biasanya kalian kalau ditanyai kabar selalu seperti itu? Iya. Oke, sekarang ibu mau coba menanyakan kabar kalian melalui grup WA ya. Coba ini ibu kirim linknya ke grup WA. Masing-masing kalian sambil diskusi ya, menjawabnya sama-sama ya. Ibu kirim linknya ke Nurpa. Oke, silahkan Nurpa kirim ke beberapa kawan yang belum masuk ke grup WA, boleh ya, boleh dikirim linknya. Oke, kalau sudah di pojok kanan atas ada profil. Nah, profil itu ganti nama kelompok ya. Misalnya kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Masing-masing di sudut kanan atas itu ada profil, ganti namanya dengan kelompok, nama kelompok ya. Sudah ada masuk di grup lain? Lija di tengah-tengah nak, biar bisa menjawabnya sama-sama. Ya, ini yang sudah masuk kelompok 4. Kelompok 2 juga sudah masuk. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 masa kali itu loncat-loncat. Ya, silakan jawab pertanyaan di permainan itu, ya silahkan ya. Kan ada itu muncul pertanyaannya, silahkan dijawab. Ya, hati-hati dengan jebakan Batman. Kalian mencari pisang yang ada tanda segitiganya. Sudah muncul pertanyaan? Sudah kan? Ya. Ya, kelompok 3 sudah menjawab soal.
juga. Ini nggak harus guru kan? Udah agak cepat nak, karena waktunya mau habis. Nanti kalau waktunya habis, timnya mati. Juara satunya sudah nampak kelompok 2 dengan benar 8 poin dengan waktu menjawab 239 detik. Kita tunggu kelompok yang lain. Kelompok yang lain belum finish? Udah? Iya, juara 2-nya kelompok 3 mana? Iya, kelompok 3 benar 8 poin dengan waktu 272 detik. Kelompok juara 3-nya kelompok 4 benar 8 poin dengan waktu 291 detik. Kita tunggu kelompok 1. Iya, kelompok 1 sudah masuk juga ya. Kelompok 1
Benar 7 poin dengan waktu 362 detik. Seru nggak? Seru ya. Apa pertanyaan yang paling kalian ingat di gamenya tadi? Apa pertanyaannya? Iya, menanyakan kabar, menanyakan keadaan. Jadi tidak harus melulu dengan penyampaiannya, bisa dengan melalui game. Seru nggak dengan game? Seru ya. Jadi kalau pelajaran kita main game, mau? Ya. Semua nanti ke depannya kita main game ya. Oke, baik anak-anak ibu. HP-nya diletakkan dulu. Kita masuk ke materi hari ini ya. Temanya adalah bijak menggunakan AI dan konten digital. Nah, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana menggunakan AI. Kira-kira siapa yang ingat apa itu AI atau digital ya? Jadi, AI adalah kecerdasan buatan, teknologi yang memungkinkan mesin untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya tugas itu dikerjakan oleh kecerdasan manusia. Itu aja, Bu. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Nova. Nah, karena kalian sudah paham atau kita sudah mengetahui apa itu AI, hari ini kita temanya adalah bijak menggunakan AI dan konten digital. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Coba dibacakan dulu satu orang. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa memahami pentingnya etika dalam menggunakan teknologi digital dan AI. 2. Siswa mampu membuat konten digital sederhana, slide infografis bertema etika digital. 3. Siswa menampilkan sikap menghargai hak cipta dan menjaga privasi saat membuat dan membagikan konten. Kasih tepuk tangan untuk Cia ya. Jadi anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa memahami pentingnya etika dalam menggunakan teknologi digital dan AI. Kemudian siswa mampu membuat konten digital sederhana. Nanti kita buat ya. Nah, perhatikan dulu video yang ada di depan. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung pengetahuan dan teknologi masuk ke pendidikan. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan. Pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral, video mahasiswa yang menggunakan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul kerangka jasa bukti jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Kendati demikian, penelitian terbaru yang dipublikasikan pada Educational Evaluation and Policy Analysis mendapati bahwa kecerdasan buatan pada alat umpan balik otomatis dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Oke, baik. Kan sudah ditampilkan tadi dampak dari penggunaan AI, apalagi berkaitan dengan dunia pendidikan. Kira-kira dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari video tadi? Jadi Bu, menurut Nurfa, dari setelah Nurfa melihat video tadi bahwa menjelaskan AI itu sangat mempermudahkan dalam dunia pendidikan, terutama dengan soal-soal yang sulit yang misalnya ada guru yang sedang menjelaskan soal, namun soal yang diberikan untuk pekerjaan rumah itu berbeda. Kebanyakan siswa langsung melihat ke AI Bu untuk membantu pekerjaan rumahnya. Tetapi AI juga itu bisa
menjerumuskan kita dalam keburukan. Karena ketika kita terlalu bergantung kepada teknologi AI, kemungkinan besar kemampuan kita untuk belajar dan mengasah otak kita supaya lebih cerdas itu akan menurun, Bu. Wow sekali jawabannya ya. Mari sama-sama kita kasih tepuk wow. Kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W. Wow sekali ya jawabannya ya. Jadi anak-anak ibu, AI ini sangat memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia ya, apalagi di dalam dunia pendidikan. Tapi seperti tadi penyampaian dari video adalah AI ini seperti dua mata pisau ya. Jadi dia bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif. Jadi dia membantu sekali, tetapi bisa berdampak negatif sama kita. Salah satunya tadi membuat kita malas untuk berpikir ya dan berkreasi. Nah, anak ibu, seperti yang sudah ibu sampaikan, teknologi digital memberikan banyak manfaat, namun juga membawa tantangan etika seperti dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kesadaran etika penting agar pengguna dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, menghormati hak orang lain dan menjaga keamanan data pribadi. Nah, untuk keamanan data pribadi ini sering nggak sekarang masuk dalam berita? Sering ya. Apa data yang paling sering kalian atau berita apa yang sering kalian dengar tentang menjaga keamanan data pribadi? Apa? Pembajakan? Iya, pembajakan data-data penting ya, apalagi di dunia pemerintahan ya. Yang sekarang ini yang sering atau yang lagi viral apa? Iya, menghack ya, atau meretas situs-situs resmi. Oke, baik anak-anak ibu, etika dalam penggunaan teknologi yaitu adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi di dunia maya yang mencakup tanggung jawab, kejujuran, menghormati privasi dan menjaga kesopanan, serta menghindari informasi palsu atau berbahaya. Baik anak-anak ibu, ini ada 4 gambar atau 4 foto yang ada di depan. Coba gambar yang ibu tampilkan di depan. Ada 4 gambar, gambar A, B, C, dan D. Ini ibu ambil berdasarkan kelompok masing-masing ya. Untuk gambar A, coba diamati dan apa yang bisa kalian sampaikan dari gambar yang A? Gambarnya menjelaskan tentang pembulian yang lalu disebarkan ke media sosial yang membuat mental seseorang menjadi turun. Kira-kira etis atau tidak? Tidak etis. Tidak etis. Mantap, kasih tepuk tangan untuk grup A. Iya, itu ada gambar anak yang sedang dibully kemudian direkam. Itu berdampak negatif ya, berdampak negatif terhadap mental siswa ya. Apalagi yang baru-baru ini ada mahasiswa yang bunuh diri hanya karena dibully ya, sayang sekali ya. Oke baik, yang gambar B, apa yang bisa kalian simpulkan? Dari kelompok kami dapat menyimpulkan di gambar B adalah seorang wali murid atau guru yang sedang mengajarkan anak atau peserta didik dalam membimbing atau mengajari memakai komputer. Ya, kira-kira itu satu tidak? Itu karena seorang siswa atau murid itu perlu dibimbing. Iya. Benar ya, untuk gambar B itu etis karena ada pendampingan dari orang tua atau guru terhadap anak yang sedang menggunakan komputer. Untuk gambar C, ya kelompok C. Dari kelompok kami, yaitu kelompok C, kami menyimpulkan bahwa kegiatan itu sangat tidak etis karena kedua orang tua seharusnya masih membimbing dan mengajari anaknya untuk hal yang baik dan hal yang buruk. Namun di sini terlihat bahwa kedua orang tua hanya sibuk dengan handphonenya masing-masing dan anaknya sepertinya kurang perhatian, Bu. Jadi di situ sudah terlihat bahwa itu sangat tidak etis, Bu, dan dapat menimbulkan dampak yang buruk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, dari gambar yang C nampak sekali tidak etis ya, karena anak diabaikan oleh kedua orang
Orang tua sibuk dengan main HP masing-masing. Nah, yang D untuk kelompok D. Dari kelompok kami, bisa menyimpulkan gambar D. Anak-anak sedang bermain HP sampai lupa waktu. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, kira-kira ini yang kelompok D, gambar D itu etis atau tidak etis? Tidak etis. Kenapa? Karena sibuk dengan masing-masing, ya, dengan game masing-masing. Kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu lebih banyak main di luar rumah. Kira-kira lebih sehat anak zaman dulu atau anak sekarang? Kenapa? Iya, anak dulu banyak beraktivitas. Kalau anak-anak sekarang apa istilahnya? Iya, mageran ya. Oke, jangan kalian lakukan ya. Nah, kita mau membuat karya. Perhatikan contoh poster yang ada di depan. Di depan ada 3 poster yang Ibu tampilkan. Di sini yang pertama, ayo memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kemudian yang poster kedua, cerdas bermedia. Dan yang ketiga, gunakan teknologi raih prestasi. Kira-kira poster ini menarik atau tidak? Menarik. Menarik dari apanya? Apakah dari pesannya atau dari tampilannya? Tampilannya dulu. Kira-kira kalau kita membuat poster, yang dilihat orang itu apanya dulu? Iya, tampilannya. Setelah orang menarik baru membaca pesannya yang disampaikan. Kalian mau membuat poster? Mau, oke ya. Baik anak-anak ibu, untuk membuat poster yang seperti ada di depan. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan atau tema apa yang mau kita sampaikan di dalam poster. Yang kedua, kita tentukan sasaran audiensinya, misalnya siswa SMP atau masyarakat umum. Kalau masyarakat umum biasanya himbauan atau mau menawarkan jualan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak SMP, misalnya jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya dan lain-lain. Itu pesan itu bisa kita sampaikan melalui poster. Selanjutnya, buatkan konsep dan draft awal. Ini tuliskan pesan utama dalam satu kalimat singkat dan kuat. Jadi dalam poster itu tidak harus kalimatnya terlalu banyak seperti itu ya. Kemudian tempat, judul, gambar, ilustrasi utama, isi atau ajakan boleh menyentuhkan logo atau sumber. Selanjutnya kita mulai mendesain. Ya, mendesain ini bisa melalui Canva, Adobe Express, Microsoft PowerPoint dan lain-lainnya. Selanjutnya tambahkan pesan dan desain. Selanjutnya yang terakhir adalah periksa, simpan dan dipublikasikan. Nah, anak-anak ibu, karena sudah ada kelompoknya sudah kita bentuk, ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok ibu tugaskan untuk membuat satu poster. Ya, temanya boleh pentingnya etika dalam menggunakan teknologi digital atau AI, dan boleh yang lainnya, bebas. Buatlah sekreatif mungkin atau desainnya coba yang menarik mungkin. Setelah selesai nanti kirimkan ke grup WA dan dikerjakan berkelompok. Ibu beri waktunya. Kita mulai dari sekarang. Oke, silahkan masing-masing kelompok bekerja. Dibuat posternya ya, masing-masing kelompok 1.
Sudah, kelompoknya sudah. Oke, baik. Ibu lihat ya, sudah ada yang mengirimkan ke grup WA. Ini dari kelompok 3. Boleh silakan disampaikan apa maksud dari poster yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini kami membuat poster tentang menjaga kebersihan. Walaupun sudah banyak orang-orang yang atau individu lain yang membuat untuk menjaga kebersihan, tetapi di sini kami berkreatif ingin membuat desain yang lebih menarik. Seperti desain tersebut, di situ menyampaikan untuk tidak mengotori lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sebenarnya pesan-pesan ini sudah banyak disampaikan sebelumnya, tetapi di sini kami membuat desain yang terbaru agar halayak tertarik untuk melihat desain yang telah kami siapkan ini, Bu. Oke. Ibu tanya dulu dari kelompok 1. Kelompok 1, coba perhatikan poster dari kelompok 3. Kira-kira menarik atau tidak? Menarik. Kenapa menarik? Iya, berarti apa yang disampaikan dari kelompok 3 tadi sampai pesannya itu sama kamu, yaitu jagalah kebersihan. Oke, kelompok berapa lagi yang sudah mengirim? Iya, kelompok 4 ya. Iya, apa tujuan atau apa maksud dari poster yang mau disampaikan? Apa pesannya? Ya. Boleh. Empat bahaya akibat judi online. Satu, kehilangan uang. Banyak yang mengalami kerugian besar karena terjebak dalam taruhan. Dua, kecanduan. Judi online membuat seseorang sulit berhenti, merusak kehidupan pribadi dan keluarga. Empat, Tiga, masalah hukum. Judi online ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, dan dapat membawa konsekuensi hukum. 4. Kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan depresi sering dialami oleh pelaku judi online. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 4 harus kasih semangat yang banyak-banyak ya. Nah, kira-kira kelompok 4 itu desainnya menarik atau tidak menurut kelompok 3? Sangat menarik, Bu. Apalagi di era sekarang itu teknologi sudah semakin canggih dan gambar ini seperti mewakili gitu, Bu, kecanggihan modern sekarang. Iya. Keren sekali katanya ya, kelompok 4. Berapa kelompok lagi yang belum ya? Ya, kelompok 1 ya. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan dari poster yang sudah kalian buat? Jadi kami membuat poster tentang pembulian.
Tujuannya agar siswa-siswi tidak membuli satu sama lain yang mengakibatkan hilangnya keberanian siswa dan penurunan mental sehingga siswa tidak ingin ke sekolah dan tidak mendapatkan teman seperti kejadian yang sering terjadi di akhir-akhir ini. Iya, mantap sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Akhir-akhir ini sering terjadi pembulian. Iya, dilaporkan ya. Segera dilaporkan sama guru biar tidak berakibat fatal ya. Masih ada yang belum? Kelompok 2 ya. Ya, ini sesuai dari tujuan pembelajaran kita ya. Silahkan kelompok 2 sampaikan apa isi pesan dari poster yang sudah kalian buat. Dari kelompok kami ingin menyampaikan pesan bahwa kita sebagai generasi emas harus pintar dan bijak menggunakan AI. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan AI karena Tuhan telah memberikan pikiran. Ya, jadi menurut kelompok 2 kita harus bijak menggunakan AI. Kira-kira posternya menarik atau tidak? Menarik ya. Desainnya itu bagus ya. Bijaklah menggunakan AI. Jadi pesan yang dari poster ini sampai kepada orang yang membacanya. Baik anak-anak ibu, kita sudah membuat karya, sudah juga mempresentasikan. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Jadi saya menyimpulkan Bu, dari pembelajaran hari ini saya dapat berpendapat bahwa kita harus bijak menggunakan AI karena AI itu kan juga ciptaan dari manusia gitu Bu. Jadi kita harus bijak menggunakannya agar kita tidak terlalu nyaman dengan apa yang telah dia berikan gitu Bu, sehingga kita bisa selalu mengasah pemikiran kita dan kecerdasan kita. Ya, jangan gara-gara AI kekreatifan kita itu semakin berkurang. Oke baik, bagian mana yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami kira-kira dalam membuat poster tadi? Ada? Tidak ada? Yang lain sudah paham? Sudah ya. Jadi kita sudah dari awal tadi kita sudah membicarakan tentang bijak menggunakan AI. Dan ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini atau informasi yang kalian dapatkan hari ini semoga bisa kalian laksanakan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran etika berarti memahami dampak setiap tindakan di dunia digital. Yang kedua, gunakan teknologi untuk hal positif, berkreasi dan memberi manfaat bagi orang lain. Kemudian etika digital bukan sekedar aturan tetapi cermin dari karakter kita di era teknologi. Baik anak-anak ibu, tugas kalian di rumah adalah buatkan poster atau iklan tentang etika pemanfaatan AI yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Baik, sebelum ibu akhiri, coba kalau ibu bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1-nya ke sebelah kanan. Kalau ibu bilang tepuk 2, berarti 1 ke kanan dan ke kiri. Kalau tepuk 3, berarti kanan, kiri, atas. Kalau tepuk 4, kanan 2 kali, kirinya 2 kali. Kalau tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas sekali. Oke, baik. Konsentrasi ya. Tepuk 1 ke sebelah mana? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, baik anak-anak ibu.
sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.